Selamat datang channel Trading for Beta Life. Hari ini ISG kembali melemah turun 0,40% ke angka 7.858. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang sebelumnya bergerak uptrend saat ini mulai melemah dan ternyata perusahaan Henan Putirayan masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini coba update lagi pergerakan dari saham SSIA yang bisa kita lihat hari ini kembali melemah turun 1% lebih ke harga 2.340. Secara pergerakan bisa kita lihat sebelumnya SSIA bergerak sangat uptrend, sempat naik tinggi mengetes harga 3.000, ternyata gagal break dengan candle yang tidak oke, shadow ke atas sangat panjang. Setelah SSIA mulai melemah kembali, turun ke 2.800, selama beberapa minggu mencoba untuk bertahan di zona 2.400 sampai 2.500, tapi bisa kita perhatikan saat ini SSIA sudah turun bawah 2.400, jadi hati-hati. Penurunan hari ini memang belum mengkonfirmasi 2.400 terlewati, tapi jika minggu depan terkonfirmasi break, SSIA akan mulai patah tren untuk uptrendnya. Dan kedepannya ada potensi untuk menuju 2.200. Walaupun memang ada satu support terdekat di support minor di 2.300, tapi jika terpantau minggu depan terkonfirmasi break 2.400 secara pergerakan, walaupun untuk teranjang menengah masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 di harga 2.140, tapi untuk jangka pendek SSIA ada potensi untuk melanjutkan pelemahan. Walaupun memang kalau pemberitaan dengan judul lagi Henan Putirayan Aset masih serok jutaan saham SSIA. Jadi Henan Putirayan Aset masih terpantau melakukan akumulasi menyerap 6 juta lebih saham perseroan di tanggal 20 Agustus tahun 2025 kemarin. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham SSIA, bisa kita lihat di sini, asing terpantau masih keluar. Jadi 2 hari terakhir asing masih keluar dengan jumlah lumayan besar, tapi memang menarik, pada broker summary perdagangan hari ini terpantau tidak ada distribusi, malah terlihat ada sedikit akumulasi. Tapi secara pergerakan SSIA tetap walaupun ada sedikit akumulasi belum begitu oke saya lihat. Tetap apabila teman-teman sudah punya harus pertimbangkan untuk keluar apabila teman-teman masih profit di harga bawah. Take profit apabila ternyata SSIA minggu depan masih gagal naik di atas 2.400. Atau hold saja terus selama SSIA tidak turun di bawah garis EMA 50 untuk tren jangka menengah. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini ingin coba pantau dan entry saham SSIA, bisa wait and see. Jadi teman-teman hari Senin depan SSIA bisa naik kembali di atas 2.400, itu masih bisa coba dipantau, masih bisa coba di hold untuk teman-teman sudah punya. Kan cara pergerakan masih akan sideways, belum ada tanda-tanda patah tren. Dan jika terpantau minggu depan terkonfirmasi break, cara pergerakan apabila teman-teman mau entry lebih oke, mau saya coba tunggu di sekitar 2.200 sampai garis EMA 50 untuk entry di sekitar zona support ini. Sekarang saya akan coba analisa saham ASA. Saham ASA cara pergerakan saat ini masih bergerak trend. Dalam 1 minggu terakhirnya memang masih mencoba untuk break resistance 950, sempat gagal break. Tapi pada saat turun ke zona support 880 sampai 900, ASA masih bisa bertahan dan saat ini kembali naik mengetes resisten di 950. Jadi memang menarik untuk teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Belum ada tanda-tanda patah tren dan kenaikan hari ini 4% lebih ke 965, candle juga masih lumayan solid. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham ASA, bisa kita lihat asing terpantau masih terus masuk akumulasi dalam 2 minggu terakhir ini. Kenaikan 4% lebih ini juga terpantau masih ada akumulasi. Sehingga saya lihat ASA masih on track untuk menuju resisten psikologis di harga 1000. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break 950, atau tunggu kembali di sekitar zona 900 untuk entry di sekitar daerah support ini. Sekarang saya akan coba analisa saham UMVR yang jika kita lihat hari ini kembali terkoreksi turun 2% lebih ke 1.770. Dan cara pergerakan, UMVR masih kesulitan untuk naik di atas resisten 1.850. Dan jika kita perhatikan memang resisten ini merupakan resisten yang kuat. Sebelumnya di bulan Mei dan bulan April juga UMVR mencoba break resisten yang masih gagal dan sempat turun bawah garis EMA 150. Tapi saat ini untuk support terdekat bisa kita lihat untuk UMVR ada di harga 1.750. Jadi sebelumnya mencoba break 1.850 gagal break, turun ke 1.750, UMVR masih bisa bertahan. Sehingga dalam 2 minggu terakhir ini UMVR masih sideways. Dan jika kita perhatikan UMVR pada perdagangan hari ini,
asing terpantau masih terus masuk. Dan penurunan 2% ini memang terpantau ada distribusi. Sehingga untuk UMFR saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke support 1750 sampai sekitar 1730. Dan karena cara teknikal saat ini sebenarnya masih oke, apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa di hold, bisa jadikan garis EMA 150 di harga 1685 atau 1700 untuk trailing stopnya. Sedangkan teman-teman saat ini ingin coba pantau di entry pun, misalnya masih bisa coba pantau di sekitar 1730 sampai 1750. Jadi tepat minggu depan UMFR terkoreksi ke target harga ini masih bisa bertahan dari rebound, misalnya masih menarik untuk entry, untuk swing, dan target terdekat di 1800 sampai 1850. Selanjutnya saya update lagi saham Indosat. Indosat bisa kita lihat secara teknikal sudah harus hati-hati. Hari ini turun 3% lebih ke 2090, sekarang mencoba untuk break garis EMA 50 150. Garis EMA 150 bisa kita lihat di harga 2110, garis EMA 50 di harga 2160. Jika terkonfirmasi minggu depan break, secara pergerakan ada potensi untuk mulai downtrend untuk tren jangka pendeknya, walaupun di bawahnya memang masih ada support psikologis di harga 2000. Dan walaupun bisa bertahan di 2000, kedepannya garis EMA 50 150 berpotensi akan menjadi resisten, sehingga secara pergerakan Indosat akan sideways cenderung downtrend jika terkonfirmasi break garis EMA 50 150. Apalagi jika kita perhatikan di sini untuk Indosat, pada penurunan 3% lebih ini, asing terpantau masih keluar. 1 minggu terakhir asing kembali distribusi saham Indosat, plus ini ada distribusi besar. Sehingga potensi untuk break garis EMA 50 150 minggu depan dan lanjut turun ke harga 2000 masih lumayan besar. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry di support psikologis 2000 jika terkonfirmasi minggu depan break, masih bisa coba pantau di sekitar harga 2000 untuk swing apabila Indosat masih bisa bertahan di harga 2000. Tapi pertimbangkan untuk jadikan 2100 sampai 2160 untuk target swingnya jika terpantau Indosat bisa bertahan dari bawah harga 2000 ini. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini, apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini, cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.